Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, NIM 2003 0150 1040, kelas PJKRD, mata kuliah belajar motorik. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses informasi. Pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima oleh seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan diinformasikan dalam bentuk respon gerak dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemroses informasi. Yang pertama, model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus respon atau SR. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Peristiwa tersebut dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kontak hitam. Munculnya psikologi kognitif mendorong psikolog untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam. 2. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam pemrosesan psikologis sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis. Berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, 3 tahap pemrograman respon. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Model tersebut dapat diuji keabsahannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak, termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membantu kita untuk memahami kebenaran model tersebut. A. Tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith pada tahun 1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti yang pertama, kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Kedua, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hick pada tahun 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respon meningkat konsen atau sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respon adalah linier. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi
yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. 3. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas, dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu. Individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. A. Short-term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu singkat. Kompartemen dan dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Input rangsangan sensoris dari lingkungan. Short-term sensory melalui perhatian yang selektif. Short-term memory atau output gerak. Lalu long-term memory kembali dengan melalui proses retrieval, melalui rehearsal atau proses lain. B. Short-term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevan yang diproses pada tahap berikutnya karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek antara atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari Short Term Sensory Store atau STSS maupun yang berasal dari Long Term Memory atau LTM. Long Term Memory yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berada dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tertentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Rangkuman. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Menurut Smith pada tahun 1988, cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel atau simultan. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga yaitu tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith pada tahun 1982 meliputi yang pertama kejelasan rangsang, yang kedua yaitu intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya.
Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita dan melalui seringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak dalam kerangka memori, terdapat tiga kegiatan yang meliputi short term sensory store, short term memory, dan long term memory. Baik, itulah hasil dari persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.